Sebenarnya kalau orang belajar filsafat sudah arif. Sebenarnya sudah bisa dikata arif. Kalau paham argumentasinya, terus dirasakan kenikmatannya, bisa menjadi arif. Tetapi untuk mencapai arif yang tinggi, yakni yang bukan hanya tahu tapi bisa merasa, itu harus diiringi dengan takwa dan apa? Dan meninggalkan dunia, meninggalkan kesukaan, kesenangan kepada dunia yang mubah, yakni meninggalkan haram, meninggalkan makruh, lalu tidak menyenangi yang halal, dimakan, diminum tapi karena tidak, bukan karena senang, dan seterusnya. Nah itu baru nanti bisa menyatu dengan apa yang ditahu itu. Dia nanti dapat merasa bahwa dirinya itu betul-betul tidak ada, bahwa dirinya itu tidak adalah betul-betul hakikat ketergantungan. Kalau sekarang kan kita tidak merasakan ketergantungan. Mana coba Anda merasa? Apakah Anda merasa sebagaimana lampu, sinar lampu yang tergantung betul kepada neon, kepada ion listrik? Pernah merasa begitu? Tidak pernah. Berjalan aja gagah. Badan ini dikira tidak perlu support, tidak perlu support inayah, ion-ion rahmat tidak perlu. Mana orang sudah ada kok. Ini sama, cincin ini sama. Padahal ini cincin ini tiap sepersejuta detik berbeda. Tangan ini sepersejuta detik berbeda. Kayak begitu. Susah, ya dirasain dulu. Makanya Nabi itu sebelum jadi Nabi berpuluh-puluh kali pergi ke Gua Hira itu merenung, bukan sekali, lalu dia akan jadi Nabi. Berkali-kali puasa di sana berenung, begitu. Lalu tergambar hakikat, bukan tergambar, ya ini terasa, terlihat dengan batinnya. Ini. Jadi orang yang tidak mau pusing, itu yang anti filsafat. Lalu dikatakan belajar filsafat jadi murtad. Man tafalsafat azandaka. Barang siapa berfilsafat maka dia jadi murtad. Tapi barang siapa yang tidak belajar filsafat maka dia jadi sesat. Iya, karena lain-lain nih nanti Tuhan dilihat dengan mata katanya. Kalau Tuhan dilihat dengan mata berarti di sana nih, di depan. Berarti tidak ada di belakang. Oh Tuhan gede, dilihat di depan, di belakang semua ada. Tidak ada di dalam. Kan terbatas sudah. Di dalam diri kita tidak ada. Katanya Tuhan lebih dekat dari urat nadi. Dan seterusnya. Di mana dilihat? Di sorga. Tidak ada di neraka. Nah gitu. Oh neraka jelek. Jelek menurut kau karena kau panas di situ. Tapi neraka sendiri bertasbih kepada Allah. Mana bisa neraka membakar Tuhan? Dan seterusnya. Diutik begitu saja sudah ada karu-karuan bingungnya. Murtad ini murtad gampang. Yatat murtad. Lalu lalang. Dengan demikian ini balik sendiri. Ya ini tidak perlu diganti. Dengan apa dengan? Oh dengan. Alhamdulillah. Dengan kalau dengan bahaya nih. Dengan demikian maka mungkin memerlukan sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. Kacau. Dengan demikian maka mungkin memerlukan sebab dikala mau ada dan dikala tetap ingin ada. Kenapa? Karena esensinya selalu sepi dari ada dan tiada. Biar sekarang ada, biar dikata wajib ada karena wajib selainnya. Kalau dilihat dari dirinya tetap sepi dari ada. 2. Sebagaimana nanti akan dijelaskan dalam bab sebab akibat dan yang telah disyaratkan pada di pasal 2 bahasan ketiga, bahwa keberadaan akibat adalah keberadaan penghubung yang secara jati bergantung kepada sebabnya dan tidak akan pernah bisa mandiri darinya. Dengan demikian
maka keadaannya tidak berbeda antara sebelum dan setelah ada, bahwa ia selalu memerlukan sebabnya. Dengan demikian apa kesimpulannya? Bahwa akibat atau mungkin perlu kepada sebab dikala ada dan dikala tetap ingin ada. Sebabnya yang mana? Ya sebabnya yang pertama itu. Sebab keberadaannya adalah sebab kelanggengannya. Sebab keberadaannya adalah sebab ketetapadaannya. Begitu. Sebagian orang mengira bahwa tukang batu adalah sebab bagi berdirinya sebuah bangunan. Oleh karenanya mereka mengira bahwa akibat tidak perlu lagi kepada sebabnya manakala bangunan sudah berdiri. Dikira tukang batu itu dikira apa? Sebab hakikinya. Jawaban atas iskalan ini, iskalan yakni problem. Iskal, problem, pertanyaan, debatan, masalah yakni. Jawaban atas iskalan ini adalah dengan menggarisbawahi tukang batu bahwasanya ia bukanlah sebab hakiki bagi berdirinya bangunan tersebut. Ia tidak lain hanyalah sebab pendekat yang mendekatkan bagian-bagian bangunan, di mana bagian-bagian itulah yang sebenarnya merupakan sebab baginya. Yakni bagian-bagian bangunan dari masjid inilah yang sebenarnya sebab bagi masjid. Kalau saya boleh tahu, di sini sebabnya sebab natural apa sebab produksi? Sebab produksi, jangan lupa itu. Apa bedanya sebab natural dan sebab produksi? Ya? Tidak, mis. Natural juga seperti ayah ibu. Ayah ibu itu mendekatkan maniofu sebagai sebab hakiki bagi manusia. Sebab badannya loh. Yakni kalau dikatakan bahwa bedanya sebab akibat produksi dengan akibat atau sebab produksi dengan sebab natural, bedanya kalau produksi perlu kepada pendekat, itu jawabannya salah karena sebab natural juga perlu kepada sebab pendekat. Kadang-kadang seperti maniofum yang didekatkan oleh orang tua kita. Lalu apa bedanya sebab natural dan sebab produk? Sebab bedanya adalah kalau sebab produksi tidak melahirkan satu esensi. Dia kelihatan satu seperti masjid ini, tapi tidak ada esensinya. Tapi kalau sebab natural, dia melahirkan satu esensi, yakni kesatuannya itu terpadu dalam satu esensi. Tapi kalau bangunan atau yang lain-lain produksi, maksudnya seperti mobil, itu tidak ada esensi mobil. Begitu. Karena dia merupakan keberadaan produksi. Ban dan mesin, ban dan tempat tidur, ban dan tempat duduk, ban dan dan kacanya itu tidak melahirkan kesenyawaan hakiki sehingga menjadi makhluk hidup hakiki atau makhluk berjiwa hakiki. Tapi kalau misalnya maniofum atau yang lain-lain, itu melahirkan satu kesatuan esensi, yakni memiliki jiwa, memiliki spesies, memiliki meta, memiliki spesies. Kalau produksi tidak memiliki.